Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Nisa Wijaya dengan NPM C1C02308 dari jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan melanjutkan materi dari video sebelumnya, yaitu tentang transaksi entitas induk dan transaksi entitas anak pada aset tetap. Nah, sama seperti penjelasan saya sebelumnya, yang dimana transaksi yang terjadi antara entitas induk dengan entitas anak itu akan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Nah, keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi itu kita harus eliminasi. Nah, aset tetap yang diperoleh dari entitas induk atau entitas anak itu harus dicatat berdasarkan nilai perolehan dari pihak non-afiliasinya. Ada dua hal yang terjadi pada aset tetap ini. Yang pertama itu ketika aset tetap tersebut tidak disusutkan, maka keuntungan atau kerugian yang terrealisasi itu terjadi ketika aset tetap tersebut dilepaskan. Contohnya pelepasan tanah. Nah, contoh pelepasan tanah ini seperti penjualan tanah, penghentian pengakuan, atau pertukaran tanah. Nah, selanjutnya itu ada aset tetap yang disusutkan. Maka keuntungan atau kerugian yang terrealisasi itu terjadi ketika pelepasan atau penggunaan aset tetap tersebut. Nah, saya akan membahas lebih lanjut tentang aset tetap yang tidak disusutkan. Teman-teman bisa lihat contoh soal di sini, yang dimana pada peristiwa pertama pada PTP memiliki 100% saham PTS, yang dimana peristiwa pertama itu PTP memperoleh tanah dari pihak non-afiliasi senilai 500 juta. Pada peristiwa kedua yaitu PTP menjual tanah kepada entitas anaknya yaitu PTS senilai 1 miliar. Kemudian pada peristiwa ketiga itu PTS menjual kepada pihak non-afiliasi senilai 1.200.000.000. Nah, kemudian ada skenario yang pertama, yaitu ketika seluruh kejadian terjadi di tahun yang sama, misalnya pada tahun 2020. Kemudian pada skenario kedua, yaitu pada peristiwa pertama dengan peristiwa kedua terjadi di tahun yang sama, yaitu misalnya 2020, dan pada peristiwa ketiga itu terjadi pada tahun 2021 atau tahun berikutnya. Nah, pada skenario yang ketiga itu ketika peristiwa ketiga saja yang terjadi pada tahun 2020, sedangkan peristiwa 1 dan 2 itu terjadi pada tahun sebelumnya atau tahun 2019. Sudah yang tercatat. Nah, oke, saya akan menjelaskan pada teman-teman dari soal tadi, yang dimana PTP memperoleh tanah tersebut pada pihak non-afiliasi itu senilai 500 juta. Nah, kemudian PTP itu menjual kepada entitas anaknya PTS senilai 1 miliar. Nah, maka pada skenario pertama itu ketika peristiwanya terjadi di tahun yang sama, maka tidak ada jurnal eliminasi yang kita lakukan. Jadi kita langsung saja membuat keuntungan pada hasil penjualan tanah tersebut, yang dimana PTP itu mengakui keuntungan senilai 100 juta, yang dimana 1 miliar dikurang 900 juta. Nah, kemudian PTS juga mengakui keuntungan senilai 200 juta, yaitu dari selisih 1.200.000.000 dikurang 1 miliar, di mana PTS itu melakukan penjualan tanah tadi ke pihak non-afiliasi. Nah, kemudian sebelum konsolidasinya yaitu 300 juta total dari keuntungan PTP dengan PTS. Kemudian pada dikonsolidasinya juga tercatat 300 juta, tapi tidak kita eliminasikan. Oke, lanjut pada skenario yang kedua, yaitu ketika peristiwa pertama dengan peristiwa kedua tadi terjadi di tahun yang sama 2020, tetapi peristiwa ketiga yaitu terjadi pada
tahun berikutnya. Nah, maka terjadinya keuntungan yang belum terrealisasi, maka kita harus mencatat jurnal eliminasi tersebut, yaitu bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak senilai 100 juta tadi. Nah, kemudian setelah di tahun berikutnya, di tahun 2021, PTS tadi, entitas anak tadi berhasil menjual tanah tersebut ke pihak non afiliasi, yaitu senilai 1.200.000.000. Maka PTS sebelumnya salah, di mana pada skenario kedua ini masih sama, ketika PTS berhasil menjual ke pihak non afiliasi. Ya, tadi berarti artinya ketika tanah tersebut sudah terjual, maka mengakui adanya keuntungan senilai 100 juta, keuntungan penjualan tanah pada tanah senilai 100 juta. Oke, lanjut ke skenario ketiga. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu pada tabel di sini, yang dimana tanah itu pada tanah itu dicatat pada PTS senilai 1 miliar. Kemudian pada sebelum konsolidasinya juga 1 miliar, dan kita mengeliminasi tadi 100 juta karena saat itu belum terrealisasi kan. Jadi kemudian konsolidasinya 900 juta, di mana 1 miliar dikurang 100 juta hasilnya 900 juta. Nah, kemudian mengakui adanya keuntungan ketika PTS berhasil menjual tanah tersebut, yaitu senilai 100 juta pada PTP keuntungan. Kemudian sebelum konsolidasinya juga 100 juta, dan kita mengeliminasi keuntungan tersebut senilai 100 juta. Oke, lanjut pada skenario yang ketiga, yang dimana skenario ketiga ini tadi, peristiwa yang ketiga itu terjadi di 2020, sedangkan peristiwa 1 dan 2 itu terjadi di 2019 atau telah tercatat atau telah lewat. Nah, jadi maka PTP itu melakukan pencatatan adanya keuntungan yang belum mencatat keuntungan yang sudah terrealisasi, yaitu senilai 100 juta tadi kan. Investasi pada entitas anak pada bagian atas laba entitas anak yaitu senilai 100 juta. Nah, kemudian pada tahun 2020-nya itu PTS itu mampu menjual tanah tadi senilai 300 juta tadi kan, nilai keuntungannya, yang dimana 100 juta ditambah 200 juta. Jadi jurnal eliminasi yang perlu dibuat yaitu investasi pada entitas anak senilai 100 juta dan keuntungan penjualan tanah senilai 100 juta. Itu merupakan contoh dari aset tetap yang disusutkan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang aset tetap yang disusutkan. Yang tadi tidak disusutkan, yang sekarang disusutkan. Nah, transaksi penjualan aset tetap yang disusutkan ini ketika keuntungan atau kerugian yang terrealisasi itu terjadi ketika penjualan aset atau aset tersebut digunakan. Oke, kita langsung saja kepada contoh soalnya. Nah, yang dimana jurnal yang dibuat itu adalah kan kita pertama tuh mengakui kendaraan tadi kan, yaitu senilai 300 juta.
Maaf, saya ulang bacakan soalnya, di mana PTP itu menjual kendaraannya ke PTS senilai 210 jutanya, di mana PTP ini memperoleh kendaraan awal yaitu senilai 300 juta. Nah, kemudian ternyata nilai tercatat kendaraan tersebut senilai 180 juta. Namun pembukuan keuntungan yang terjadi yaitu senilai 30 juta. Nah, sama seperti yang saya sebutkan tadi, di mana aset disusutkan itu ketika aset tersebut digunakan atau dilepaskan. Jadi terjadinya dua kejadian. Nah, oke, kita langsung aja, dimana kita mencatat terlebih dahulu perolehan kendaraan yaitu senilai 300 juta, dimana PTP tadi memperoleh kendaraan tersebut dari non afiliasinya senilai 300 juta, yaitu kendaraan Parakas. Nah, selanjutnya itu ada kita mengakui adanya beban penyusutan yang telah terjadi yaitu senilai 60 juta. Dari 300 juta itu dibagi 5 tahun menggunakan metode garis lurus. Nah, kemudian ternyata nilai tercatat kendaraan per 31 Desember 2020 itu adalah nilai perolehannya 300 juta digunakan dengan akumulasinya yaitu 120 juta dan nilai tercatatnya ada 180 juta tadi kan. Nah, kemudian kita mencatat penjualan kendaraan yang dimana pada 31 Desember 2020 itu ada kas di debit senilai 210 juta, di mana PTP itu kan menjual ke PTS kan, perusahaan anaknya. Jadi dia memperoleh 210 juta, kemudian akumulasinya 120 juta di debit, kemudian ada kendaraan senilai 300 juta dari awal perolehannya ke pihak non afiliasi tadi, kemudian adanya keuntungan yang diperoleh yaitu senilai 30 juta di kreditnya. Nah, kemudian kita mencatat perolehan kendaraan PTP yaitu senilai 210 juta kan, yaitu kendaraan pada kas. Nah, selanjutnya kita mencatat adanya keuntungan yang belum terrealisasi karena PTS itu masih menggunakan kendaraan tadi, belum dia jual. Jadi bagian atas laba entitas anak pada investasi pada entitas anak itu senilai 30 juta keuntungannya tadi kan. Nah, selanjutnya kita mengeliminasi penjualan kendaraan tersebut dari PTS antara PTS dengan PTP, di mana kendaraan itu senilai 90 juta, kemudian keuntungan tadi kan yaitu senilai 30 juta di debit dan akumulasi penyusutannya yaitu senilai 120 juta di kredit. Nah, maka kita mencatat keuntungan yang terrealisasi yaitu senilai 10 juta dari kan bebannya yaitu ada 70 juta, gimana 210 juta yang perolehan PTS tadi kendaraannya 210 juta itu dibagikan dengan 3 tahun, hasilnya bebannya itu ya 70 juta. Nah, kemudian sedangkan beban penyusutan dari PTP tadi kan ada 60 juta, dari 70 juta dikurang 60 juta yaitu 10 juta. Jadi adanya keuntungan yang terrealisasi yaitu senilai 10 juta. Nah, kemudian kita mengeliminasi penjualan kendaraan PTP dengan PTS, yaitu kendaraan senilai 90 juta, kemudian investasi pada entitas anak yaitu 210 juta dan akumulasi penyusutannya yaitu senilai 110 juta. Oke, kita langsung saja membahas contoh soal latihan pada latihan 6.1. Nah, di mana PT Senaru Indah merupakan entitas anak dari PT Rinjani Jaya dengan porsi kepemilikannya yaitu 80%.
pada awal 2020, PT Induk itu melakukan penjualan tanah kepada PT anaknya senilai 1.200.000.000. Nah, tanah tersebut diperoleh dari perusahaan induk pada tahun sebelumnya, yaitu dari pihak non afiliasi, yaitu senilai 1 miliar. Nah, pada akhir 2021 tanah tersebut berhasil dijual oleh PT ANA senilai 1.300.000.000. Buatlah jurnal eliminasi terkait transaksi hulu penjualan tanah tersebut pada tahun 2020 dan 2021. Nah, pada contoh latihan ini sama seperti contoh yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu skenario yang kedua. Nah, yang dimana peristiwanya tadi itu sama maka kita harus mencatat keuntungan yang belum terrealisasi, yaitu senilai 1.200.000.000 dikurang 1 miliar, yaitu 200 juta dari 200 juta. Jadi bagian laba atas entitas anak dengan investasi atas entitas anak yaitu senilai 200 juta. Nah, kemudian ketika itu berhasil dijual, maka keuntungan penjualan tanah tadi maka keuntungan penjualan tanah tadi yaitu senilai 200 juta pada tanah 100 juta. Pada tanah 200 juta. Keuntungan penjualan tanah 200 juta di debit, pada tanah 200 juta di kredit. Jadi pada tahun 2020 itu kita mencatat adanya keuntungan yang belum terrealisasi tadi, yaitu senilai 200 juta. Nah, kemudian keuntungan yang sudah terrealisasi itu kita catat di tahun 2021-nya. Seperti itu. Kemudian kita bisa membuat pada tabel seperti ini tadi, yaitu mengakui adanya keuntungan tadi kan, yaitu PTS senilai 100 juta dari 1.300.000.000 dikurang 1.200.000.000. Jadi adanya keuntungan 100 juta yang diakui oleh PTS. Kemudian sebelum konsolidasinya itu ada 200 juta juga. Kemudian kita mengeliminasi senilai sebelumnya tadi, yaitu 200 juta. Sebelumnya tadi eliminasi yaitu yang sebelumnya tadi yaitu senilai 200 juta, maka konsolidasinya yaitu senilai 300 juta. Baiklah, itu saja materi dan pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.